Selamat pagi, nama saya Mariana Saryanti Sanjung, NIM 20031005. Baik, pada pertemuan 10 ini saya akan menjelaskan A. Penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Tujuan pertemuan 10A ini untuk menunjukkan 1. Perbedaan pendapat di antara ahli-ahli ekonomi klasik dan Keynes. Dan kedua, pendekatan modern mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh sesuatu negara. A. Pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Aspek yang diterangkan meliputi 1. Aliran-aliran pendapatan dalam perekonomian. 2. Penentuan suku bunga. 3. Penentuan tingkat upah. 4. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. C. Pandangan Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. 1. Peranan perbelanjaan agregat dalam menentukan kegiatan ekonomi. 2. Komponen utama perbelanjaan agregat. 3. Multiplier. D. Pandangan modern mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. A. Pandangan ahli ekonomi klasik. Dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Jean-Baptiste Say tahun 1767 sampai 1832, seorang ahli ekonomi klasik bangsa Perancis. Ia mengatakan, penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya, atau supply creates its own demand. Pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, perekonomian akan selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pengangguran dalam tenaga kerja yang tersedia, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, bukanlah keadaan yang selalu berlaku dalam perekonomian. Menurut mereka, pengangguran tenaga kerja merupakan keadaan yang berlaku secara sementara saja. Keyakinan aliran klasik. Fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga akan menyebabkan keseimbangan di antara penawaran agregat dan permintaan agregat tercapai pada penggunaan tenaga kerja penuh. Fleksibilitas tingkat upah mewujudkan keadaan di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja mencapai keseimbangan pada penggunaan tenaga kerja penuh. 1. Corak kegiatan ekonomi subsisten. Pada gambar 3.1 ini, sirkulasi aliran pendapat dalam ekonomi subsistensi. Corak kegiatan ekonomi subsisten dalam gambar 3.1, sirkulasi aliran pendapat dalam ekonomi subsistensi. Corak kegiatan perekonomian modern. Penerima pendapatan akan menyisihkan sebagai pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Investasi akan menambah jumlah barang-barang modal yang tersedia dan meninggikan kemampuan perekonomian itu menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat.
John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money, mengemukakan kritik-kritik terhadap pandangan klasik mengenai kemampuan mekanisme pasar untuk selalu menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh, menciptakan suatu teori baru yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Teorinya ini merupakan landasan utama dari analisis makroekonomi masa kini. Pada gambar di bawah ini, gambar 3.2, sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi modern. Sudah dijelaskan dalam gambar tersebut, pendapatan faktor-faktor produksi, aliran 1, perusahaan, aliran 2, konsumsi rumah tangga, aliran 3, tabungan, aliran 5, investasi, aliran 3 tabungan, aliran 4 pinjaman, aliran 5 investasi. Ahli-ahli ekonomi klasik tetap berkeyakinan bahwa walaupun rumah tangga akan menabung sebagai dari pendapatan yang diperolehnya, kekurangan dan permintaan tidak akan terjadi dalam perekonomian. Keyakinan itu didasarkan kepada pandangan yang pada hakikatnya mengatakan bahwa semua tabungan sektor rumah tangga yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan digunakan oleh para pengusaha untuk investasi. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, dalam perekonomian suku bunga selalu mengalami perubahan. Dalam perubahan itu akan menyebabkan seluruh tabungan yang diciptakan sektor rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama besarnya dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Oleh karenanya, jumlah seluruh pengeluaran dalam perekonomian atau pengeluaran agregat yang meliputi konsumsi oleh rumah tangga dan investasi oleh para pengusaha akan selalu sama dengan nilai seluruh produksi yang diciptakan oleh sektor perusahaan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan perkataan lain, pengeluaran agregat yang dicapai pada waktu tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan penawaran agregat pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Penentuan suku bunga. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, perubahan-perubahan dapat dengan mudah berlaku ke atas suku bunga dan menjamin terciptanya kesamaan di antara jumlah tabungan yang akan disediakan rumah tangga dan jumlah investasi yang dilakukan oleh pengusaha. Menurut mereka, keadaan seperti itu akan terjadi karena suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Dalam gambar 3.3, suku bunga tabungan dan investasi. Sudah sangat jelas di dalam gambar tersebut.
Penyesuaian dalam pasar modal. Apabila terdapat ketidaksamaan di antara penawaran tabungan oleh rumah tangga dalam permintaan tabungan oleh para pengusaha, akan terjadi perubahan-perubahan dalam suku bunga, sehingga terjadi keseimbangan. Berdasarkan kepada fleksibilitas tersebut, ahli-ahli ekonomi klasik yakin bahwa perubahan dalam suku bunga ini pada akhirnya menciptakan keadaan di mana tabungan yang tercapai pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh adalah sama dengan investasi oleh perusahaan-perusahaan. Fleksibilitas suku bunga dan kegiatan ekonomi. Dalam gambar 3.4, akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dimisalkan, perekonomian melakukan kegiatan memproduksi, sehingga mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Akibatnya, aliran pendapatan ke sektor rumah tangga Y adalah pendapatan pada penggunaan tenaga kerja penuh. Keadaan di pasar modal pada mulanya adalah bersifat keinginan untuk melakukan investasi dan meminjam modal digambarkan oleh kurva 10 dan penawaran tabungan SF. Maka, pasar modal akan seimbang apabila investasi L0 sama dengan suku bunga R0. Tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga adalah S0 sama dengan I0 dan pengeluaran rumah tangga adalah C0. Pada keseimbangan ini, pengeluaran agregat adalah C0 tambah I0 sama dengan YF. Oleh karena YF sama dengan C0 tambah L0. Sedangkan S0 sama dengan I0, maka YF sama dengan C0 tambah S0 sama dengan C0 tambah I0. Fleksibilitas suku bunga dan kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat, dalam perekonomian akan selalu tercapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karena pengeluaran agregat dapat mencapai tingkat penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Keadaan itu akan tetap terwujud karena kebocoran aliran keluar yang berlaku dari aliran pengeluaran sektor rumah tangga, yaitu tabungan akan diimbangi oleh suntikan atau aliran masuk yang sama besarnya ke dalam aliran pengeluaran tersebut, yaitu investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Berarti, dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan yang mendorong para pengusaha untuk menggunakan semua faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Tujuannya adalah agar semua permintaan yang terdapat dalam perekonomian dapat dipenuhi. Berlandaskan kepada keyakinan ini, maka menurut ahli-ahli ekonomi klasik, penggunaan tenaga kerja penuh merupakan keadaan yang selalu terwujud dalam perekonomian. Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa pada umumnya perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada satu keyakinan lain, yaitu apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Oleh karenanya, pengangguran bukanlah suatu keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran,
para pengangguran akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Keadaan ini menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah, dan penurunan dalam tingkat upah ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Di dalam analisis mereka, ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan: 1. Para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimum. 2. Keuntungan maksimum akan dicapai pada keadaan di mana upah adalah sama dengan produksi fisik marginal. Gambar 3.5 upah dan kesempatan kerja. Pada grafik A, keadaan permintaan dan penggunaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Permintaan tenaga buruh oleh sesuatu perusahaan digambarkan oleh kurva MPP D sama dengan DP. Apabila tingkat upah adalah V0, perusahaan tersebut akan menggunakan L0, tenaga kerja, untuk memaksimumkan keuntungannya. Apabila upah merosot menjadi V1, perusahaan akan menggunakan L1, tenaga kerja, untuk menambah dan memaksimumkan keuntungannya. Gambar 3.5 upah dan kesempatan kerja. Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Grafik B ditunjukkan permintaan DL dan penawaran SL, dan SL tenaga kerja dalam perekonomian. Penawaran tenaga kerja adalah SL. Keseimbangan asal dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dicapai di E0. Berdasarkan seimbangan ini, tingkat upah V0, jumlah tenaga kerja dalam perekonomian N0. Misalkan, penawaran tenaga kerja berubah yang digambarkan oleh perpindahan kurva penawaran SL menjadi SL. Sehingga tingkat upah V0, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan N2. Sedangkan, seluruh pengusaha dalam perekonomian hanya ingin menggunakan sebanyak N0 tenaga kerja. Terjadi pengangguran tenaga kerja N0 sama N2. Kelebihan tenaga kerja ini akan menyebabkan kemerosotan upah sehingga tingkat di mana penawaran tenaga kerja yang baru sama dengan permintaan tenaga kerja E1 dan upah V1 dan jumlah tenaga yang digunakan dalam perekonomian N1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat perekonomian akan beroperasi pada kesanggupannya yang paling maksimum, yaitu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Tingkat kegiatan ekonomi negara akan ditentukan: 1. Jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian atau K. 2. Jumlah dan kualitas tenaga kerja dalam perekonomian atau L. 3. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan atau R. 4. Tingkat teknologi yang digunakan atau T. Y sama dengan F atau K, L, R, dan T. Kelemahan pandangan klasik. Teori makroekonomi berkembang setelah Keynes menunjukkan kelemahan-kelemahan dari pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Sebagai alternatif, Keynes mengemukakan sesuatu pandangan lain mengenai proses penentuan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Dalam teori Keynes ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, yang sebaliknya lah yang selalu berlaku, yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja
penuh jarang berlaku. Kenyataan di berbagai negara menyokong pandangan Keynes tersebut. Terdapatnya perbedaan di antara keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik dengan kenyataan yang berlaku dalam perekonomian mendorong Keynes untuk menelaah kembali kebenaran-kebenaran dari teori mereka. Kenyataan bahwa suatu perekonomian dalam mengalami pengangguran dan kemerosotan perekonomian yang sangat buruk menimbulkan keraguan-raguan terhadap kebenaran keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik yang berpendapat bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pada akhir tahun 1920-an, pada waktu perekonomian dunia mengalami kemunduran yang sangat serius, orang telah semakin meragukan kebenaran pendapat ahli-ahli ekonomi klasik bahwa di dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan. Keadaan justru sebaliknya, yaitu kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa lebih besar dari permintaan masyarakat. Jadi, kekurangan permintaan agregat dalam perekonomian merupakan sumber dari pengangguran dan kemunduran perekonomian yang sangat buruk tersebut. Analisis-analisis yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi klasik tidak dapat memberikan penjelasan mengenai sebab-sebabnya pengangguran yang disebabkan oleh kekurangan permintaan agregat dapat terjadi. Keyakinan mereka bahwa di dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan yang cukup besar, sehingga akan selalu menjamin terwujudnya tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, menyebabkan mereka mengabaikan analisis terhadap permintaan agregat yang ada dalam perekonomian. Mereka sama sekali tidak membuat analisis tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat permintaan agregat yang dicapai dalam suatu perekonomian. Dan akibat dari perubahan-perubahan dalam permintaan agregat kepada satu, tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan yang kedua, penggunaan tenaga kerja. Ahli-ahli ekonomi klasik lebih memumpukan perhatian kepada analisis mengenai masalah-masalah produksi, yaitu mereka terutama menerangkan tentang cara menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas tersebut dengan efisien. Dengan perkataan lain, teori klasik lebih menekankan kepada analisis-analisis di segi penawaran. Perbedaan pendapat antara Keynes dan ahli-ahli ekonomi klasik. Klasik, tingkat kegiatan perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Keynes, tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, karena kekurangan permintaan agregat dalam perekonomian dan selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja jarang berlaku. Perbedaan pendapat mereka dalam dua persoalan berikutnya. 1. Faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi dan suku bunga dalam perekonomian. Klasik, tingkat tabungan dan tingkat investasi ditentukan oleh suku bunga. Perubahan suku bunga menyebabkan tabungan yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan investasi para pengusaha. 2. Sifat-sifat keterkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat, penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Pandangan Keynes. Penentu tabungan, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bukan
suku bunga yang menjadi penentuan utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga. Penentuan investasi suku bunga, keadaan ekonomi pada masa kini, ramalan perkembangannya di masa depan, dan luasnya perkembangan teknologi yang berlaku. Tabungan. Pandangan klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Pandangan Keynes, apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Pada gambar 3.6 ini, pandangan klasik dan Keynes mengenai penentuan tabungan implikasi dari perbedaan pendapat. Penentuan suku bunga. Pandangan Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Pada gambar 3.7 ini, pandangan Keynes mengenai penentuan suku bunga. Tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Klasik, tingkat upah dapat mengalami perubahan-perubahan dan ini merupakan faktor lain yang akan menjamin tercapainya tingkat penggunaan tenaga penuh. Keynes, kenyataan yang terdapat dalam masyarakat dari sudut teori, pendapat itu tidak benar. Penentuan kegiatan ekonomi. Pandangan Keynes menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan bukan menganalisis bagian-bagian kecil daripadanya. Dan yang lebih penting lagi, Keynes mengemukakan sesuatu teori yang menggambarkan tentang bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara ditentukan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi tersebut. Peranan permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi. Analisis Keynes pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang diproduksikan dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan. Tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta tersebut. Demikian, tingkat penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian tergantung kepada sampai di mana besarnya permintaan efektif yang tercipta dalam perekonomian. Penentuan perbelanjaan agregat. Dalam analisisnya, Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran. Pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Pengeluaran agregat dapat dibedakan kepada 4 komponen: konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Konsumen rumah tangga tergantung kepada pendapatan yang diterima oleh mereka. Makin besar pendapatan mereka, makin besar pula pengeluaran konsumsi mereka. Hanya sebagai saja dari pendapatan yang mereka terima yang akan digunakan untuk keperluan konsumsi. Keynes perbandingan di antara pengeluaran konsumsi pada suatu tingkat pendapatan tertentu dengan pendapatan itu sendiri dinamakan kecondongan konsumsi. Investasi penanaman modal. Penanaman modal oleh para pengusaha terutama ditentukan oleh 2 faktor, efisiensi marginal modal dan suku bunga. Tergantung kepada sifat hubungan di antara efisiensi modal marginal atau tingkat pendapatan minimal dari penanaman modal yang akan dilakukan dengan suku bunga. Pengeluaran pemerintah. Pemerintah bukan saja berfungsi untuk mengatur kegiatan perekonomian, juga dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian. Pemungutan pajak akan mengurangi perbelanjaan agregat. Pajak tersebut akan dibelanjakan lagi oleh pemerintah, dan langkah tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat. Pemerintah membelanjakan dana yang melebihi penerimaan pajak yang akan meningkatkan keseluruhan perbelanjaan agregat. Ekspor ke pasaran dunia.
Ahli ekonomi klasik ekspor dapat memperluas pasar. Contoh, sumbangan ekspor karet dan minyak mentah kepada ekonomi Indonesia. Negara yang mengekspor memperoleh dana untuk mengimpor barang lain, termasuk barang modal yang akan mengembangkan perekonomian. Perkembangan ekspor yang pesat telah dapat menciptakan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Perkembangan ekspor menyebabkan pertambahan perbelanjaan agregat yang menimbulkan pertumbuhan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Penentuan kegiatan perekonomian negara. Contoh angka. Tabel 3.1 pengeluaran agregat dan penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara yang ada dalam tabel di bawah ini. Pendapatan nasional triliun rupiah, pengeluaran agregat triliun rupiah, kegiatan ekonomi. 100 di pendapatan nasional triliun rupiah, pengeluaran agregat triliun rupiah 127, kegiatan ekonomi, ekspansi, dan selanjutnya. Gambaran secara grafik, gambaran dalam gambar 3.8, keseimbangan kegiatan perekonomian, seperti dalam gambar di bawah ini. Pendekatan terkini dalam penentuan kegiatan perekonomian. 1. Perkembangan ekonomi negara maju semenjak akhir Perang Dunia Kedua. 2. Perkembangan analisis makroekonomi. 3. Pendekatan baru dalam menunjukkan penentuan kegiatan perekonomian. 4. Analisis makroekonomi dalam jangka panjang. 5. Analisis makroekonomi dalam jangka panjang. 1. Perkembangan ekonomi negara maju semenjak Perang Dunia Kedua. Abad yang lalu di negara maju, terutama negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, berlaku kekacauan sosial, politik, dan ekonomi yang sangat mempengaruhi taraf kemakmuran masyarakat. Perang Dunia I, pengambil alihan pemerintah di Rusia oleh kaum komunis, dan dampak The Great Depression yang bermula di Amerika Serikat, menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang teguh tidak dapat diwujudkan dan tingkat pengangguran yang dihadapi sangat serius. Permulaan tahun 1960-an, 1. Mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh dan menghindari masalah inflasi. Dan kedua, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dalam jangka panjang. 2. Perkembangan analisis makroekonomi sesudah Keynesian. Golongan monetaris, golongan ekspektasi rasional atau klasik baru. Semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Ekonomi segi penawaran berusaha mewujudkan keadaan berikut. 1. Para pekerja akan bekerja lebih giat dan lebih efisien. 2. Efisiensi kegiatan usaha dapat ditingkatkan dan biaya produksi dikurangi. 3. Mengembangkan peran pihak swasta dan mendorong lebih banyak persaingan. Golongan Keynes baru. Sekian dan terima kasih.